Nah, saudaraku rahimakumullah, tentunya dari ketiga kelompok ini, kelompok yang terakhir itulah kelompok yang semestinya kita memilihnya atau mengikutinya, yaitu kelompok dan memberlakukannya sebagai pijakan ya untuk mensikapi situasi kondisi yang kita hadapi sesuai dengan arahan Nabi dalam hadis-hadis seperti ini ya, tentang bagaimana sikap yang mestinya diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Kita berada di bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang cukup menarik dari kata pengantar yang ditulis oleh Ustadz Abu Fatih Al-Adnani hafizahullah terhadap kitab fenomenal Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, yaitu Ensiklopedia Akhir Zaman. Yang menarik dalam kata pengantar itu, beliau mengatakan bahwa kelompok yang beriman dan yakin dengan semua yang dijanjikan Rasulullah SAW tentang dekatnya hari kiamat, kehancuran alam semesta, itu didahului dengan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, kelompok ini ternyata ada 3 macam lagi. Ada 3 jenis kelompok. Kelompok pertama, mereka yang menerima nas-nas tersebut apa adanya, di mana sikap mereka terhadap nas-nas seputar nubuwah Rasulullah SAW hanya sebatas meriwayatkan dan menerjemahkan, tanpa perlu mengaktualisasikan dengan zaman dan kondisi di mana mereka hidup. Kelompok ini kurang bisa memahami maksud dan tujuan di balik hadirnya hadis-hadis tersebut. Nas-nas yang sebenarnya memiliki makna peringatan dan larangan lebih diartikan sebatas khobar yang tidak mengandung pesan. Sebenarnya banyak sabda-sabda Nabi SAW tentang dekatnya kiamat yang memiliki makna peringatan agar setiap muslim menjauhi perkara itu semampunya, bukan menganggapnya sesuatu yang lazim dan biasa. Sebagaimana misalnya peringatan Nabi tentang munculnya para polisi di akhir zaman yang selalu membawa cemeti, di mana mereka berangkat pagi-pagi dengan kemurkaan Allah dan pulang sore hari dengan kemarahan Allah. Nah, kelompok ini memahami nas tersebut sebatas kabar tanpa makna, padahal dia merupakan peringatan keras agar seseorang berhati-hati untuk tidak memilih profesi seperti ini. Juga misalnya hadis tentang permusuhan kaum muslimin dengan Yahudi, di mana Rasul jelas menyebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Nas ini merupakan kabar yang mengandung pesan tentang peristiwa pastinya kaum muslimin memerangi Yahudi Israel. Maka merupakan sebuah tindakan konyol jika sebagai muslim membenarkan damai dengan kelompok tersebut. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, mereka yang menerima nas-nas tersebut dengan penuh keyakinan, namun bersikap melampaui batas dalam menerjemahkan sekaligus mengaktualisasikannya. Kelompok ini menjadikan hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu palsu, sebagai hujjah untuk mendukung pemikiran mereka. Bahkan sebagian ada yang memaksakan nas-nas tersebut untuk mendukung kelompoknya dengan
menjatuhkan lawan politiknya. Kelompok ini juga banyak menggunakan khobar-khobar Israiliyat, bahkan komentar-komentar ahli kitab yang tidak siqah, yang tidak bisa dipercaya, kredibel dengan agama Al-Masih. Nah, adapun kelompok yang ketiga, inilah kelompok yang menerima nas-nas tersebut dengan penuh keyakinan bahwa semuanya benar datang dari Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha mengambil posisi yang benar terhadap hadis-hadis tersebut secara proporsional, tidak cuek dan tidak terlalu kaku sebagaimana kelompok pertama, namun tidak juga terlalu ekstrim dan berlebihan sebagaimana kelompok kedua. Kelompok ini berusaha menjadikan semua nas-nas nubuwah Nabi Muhammad SAW sebagai pijakan hidup, agar setiap langkah tidak keliru. Mereka juga selalu mencari tahu tentang hakikat yang sebenarnya dari hadis-hadis fitnah dengan maksud agar mereka bisa selamat dari fitnah tersebut tanpa melakukan pemastian-pemastian pada hal-hal yang belum qat'i. Mereka tetap waspada terhadap fitnah Dajjal. Maka pada setiap sholat yang mereka lakukan selalu diiringi dengan doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Mereka juga melakukan persiapan-persiapan amal nyata jika suatu ketika apa yang diisyaratkan Rasulullah SAW benar-benar nyata di depan mata. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jabir radhiyallahu an dari Abdullah bin Abu Malikah. Ia berkata, pada suatu pagi aku pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit. Maka aku cemas akan kedatangan ad-dukhan, kabut asap, yang sudah mengetuk pintu, sehingga aku tidak dapat tidur sampai pagi. Nah, pada riwayat di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma termasuk khawatir dengan kejadian komet yang akan disusul dengan dukhan azab, padahal peristiwa dukhan azab merupakan salah satu tanda kiamat besar yang akan munculnya di akhir zaman. Sikap lain juga ditunjukkan beberapa sahabat ketika Rasulullah SAW bercerita tentang Dajjal. Maka ada di antara mereka yang berjaga-jaga. Bahkan sampai ada yang memeriksa kebun-kebun mereka karena khawatir jika Dajjal telah masuk ke dalamnya. Nah, saudaraku rahimakumullah, tentunya dari ketiga kelompok ini, kelompok yang terakhir itulah kelompok yang semestinya kita memilihnya atau mengikutinya, yaitu kelompok yang meyakini semua nas-nas nubuwah Nabi Muhammad SAW tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, dan memberlakukannya sebagai pijakan ya untuk mensikapi situasi kondisi yang kita hadapi sesuai dengan arahan Nabi dalam hadis-hadis seperti ini ya, tentang bagaimana sikap yang mestinya diambil. Jadi tidak terlalu cuek ya kan, membiarkan nas itu seolah-olah ngecongklang di langit, tapi juga tidak berlebih-lebihan sehingga mengartikan nas-nas itu dengan penafsiran-penafsiran liberal ya, penafsiran-penafsiran yang seolah-olah tidak ada batas ya, bebas, sambil boleh menggunakan berbagai hujah termasuk hadis maudhu, hadis dhaif, bahkan Israili dijadikan landasan-landasan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim